Pak Soekardi silakan. Ya, Pak Soekardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soekardi dari Jengkok, Kertasmaya, Indramayu. Dengan judul merasakan, bahwa saya berpikir tentang diri saya, ya. Apakah saya itu sudah merasakan saya itu sudah jadi manusia? Jangan-jangan saya itu merasakannya seperti binatang atau satuan atau setan. Kalau kita berbicara tentang manusia itu sangat unik, Bu, ya. Mungkin saya berbicara tentang antropologi, mungkin tentang berbicara tentang biologi, tentang neurologi, tentang psikologi. Ini sangat unik sekali, Bu, ya. Jadi definisi atau terminologi daripada manusia itu sendiri itu seperti apa? Nah, kalau memang saya berbicara tentang kemanusiaan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir, artinya kita berbicara tentang manusia tapi tidak berbicara tentang agama atau mengenal Tuhan. Artinya bahwa manusia kita itu adalah makhluk yang mencipta, bukan tercipta. Artinya kita mempunyai sesuatu potensi, mempunyai sesuatu kekuatan, mempunyai sesuatu keinginan yang bisa kadang-kadang bisa tercipta oleh diri kita atau oleh manusia itu sendiri, Bu, ya. Itu tentang kemanusiaan, bukan artinya tentang keagamaan. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta kadang-kadang tidak bisa membebaskan, artinya tidak bisa membebaskan, tapi kita itu terikat. Cinta tidak bisa mengembangkan, tapi saya itu terpenjara. Dan cinta itu kadang-kadang tidak bisa memperhatikan, tapi saya menuntut lebih daripada cinta. Ini sangat unik sekali, Bu, ya. Ini masalah manusia ini, Bu, ya. Jadi intinya bahwa manusia itu seperti apa, cinta itu seperti apa, manusia itu seperti apa, dengan epistemologi, dengan terminologinya. Terima kasih, Bu, ya. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu, ya, saya sendiri heran ini. Pak Soekardi ini bertanya terhadap dirinya sendiri, saya manusia atau bukan? Tapi yang pasti kita melihatnya Pak Soekardi ini manusia semuanya. Semua menganggap bahwa Pak Soekardi ini adalah seorang manusia. Baik, kalau kita fokuskan dari apa yang disampaikan Pak Soekardi tadi, sesungguhnya manusia itu yang diinginkan oleh Tuhan itu seperti apa? Ya begini, saya bertanya, kamu siapa? Jawabnya Soekardi, kan begitu? Bukan, saya tidak nanya nama kamu. Kamu siapa? Saya orang Jengkok. Saya nggak nanya asal usul kamu kok. Kamu siapa? Saya pegawai swasta. Saya nggak nanya pekerjaan kamu kok. Kamu siapa? Saya lelaki yang separuh baya. Saya nggak nanya umur kamu kok. Sampai sekarang ketika aku bertanya siapa kamu, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab sesungguhnya siapa dia itu. Ya. Yang kita tanya zatuka, zatmu, ya kan semacam itu. Ya. Nah, ya kalau yang kita lihat mah itu adalah casingnya kamu itu, dan itu adalah fasilitas-fasilitas yang kau miliki, dan itu siap bekerja sesuai dengan perintah zatmu itu. Nah, mana yang zatmu itu? Nah, kan ini jadi persoalan. Kamu sendiri juga lupa siapa kamu itu. Ingat nggak dulu? Kata Allah, wa id akhadna ala bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ya kan? Zuma apa? Asyadna ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu Allah telah mempersaksikan, mengambil satu komitmen, ya, perjanjian dengan kamu, dan ku berikan kesaksian atas dirimu. Lalu kutanyakan, apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Dan engkau mengatakan ya, engkau adalah Tuhanku. Masih ingat gak dialog begitu? Lupa kan? Ya. Ya udah, silakan cari aja sendiri.
Nah kalau Anda sudah tahu, ya berarti Anda sudah tahu tentang dirimu sendiri. Itu persoalannya, ingat enggak? Nah kalau begitu ya, kalau enggak ya berarti masih linglung. Masih linglung. Itu persoalannya. Jadi kita ini juga tidak tahu tentang diri kita sendiri. Psikologi satu ilmu, namanya ilmu jiwa. Sampai sekarang dalam dunia psikologi tidak ada siapapun yang bisa mendefinisikan jiwa. Jadi yang dipelajari apa? Yang dipelajari itu tidak lebih hanya gejala-gejalanya. Itu. Tapi yang jelas informasi awal bahwa Allah itu memasukkan zatmu itu pada saat tubuhmu sudah sempurna berwujud manusia. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah bentukmu sempurna, kutiupkan rohku ke dalam dirimu. Itu aja Ustaz. Adapun definisi secara filosofis, nah itu mah dari sejak zaman Aristoteles sudah dirumuskan. Membuat definisi itu bisa menggunakan apa namanya jenis bait, jenis qarib, jenis mutawasid, pakai fasal dan sebagainya. Jadi bisa katakan manusia adalah makhluk yang berpikir, betul. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, betul. Manusia adalah makhluk yang berperasaan, betul. Manusia adalah makhluk yang mengerti duit. Ya, manusia adalah makhluk yang beragama. Itu saya bisa bikinkan 1000 definisi manusia dan semuanya betul. Tetapi tetap saja kalau hanya melalui definisi-definisi itu, Anda selamanya tidak akan mengenal siapa dirimu itu. Setelah Allah yang memperkenalkan dirimu. Itulah perlunya khalwat. Biar kamu mengenal dirimu itu. Karena dalam kesendirian di situ Anda akan berdialog dengan dirimu sendiri selama 40 hari. Dalam dialog itulah nanti akan terbuka semuanya, tahu siapa dirimu itu. Oke. Dirimu yang sesungguhnya pada dimensi sosial juga banyak orang yang tidak bisa menempatkan dirinya di tengah masyarakat karena dia tidak tahu. Dia memasang harga terlalu mahal di masyarakat sehingga menyebalkan kelakuannya itu. Betul nggak? Dimensi pemikiran, banyak nggak orang goblok ngerasanya pinter? Banyak. Termasuk ketika Anda kalah dalam pertarungannya antara ingin berbuat kejahatan, di situ terjadi pertarungan, ada pihak-pihak lain yang mencegah kamu supaya jangan berbuat jahat. Kenapa dalam pertarungan itu kamu kalah, akhirnya melakukan kejahatan itu? Ini sangat misteri sekali di manusia. Saya kira gitu aja dah. Iya, kalau saya tambahkan Bu ya, kalau kaitannya dengan siapa dirimu, bagaimana ini akan sangat susah sekali Bu ya. Ketika man rafa'an nafsahu rafa'a rabbahu itu akan susah untuk menemui Allah. Ingat nggak Allah pernah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Lalu kamu menjawab, ya. Bala itu bukan na'am ya. Kalau bala itu ianya menyetujui. Kalau na'am hanya menjawab betul saja. Apakah namamu Hasan? Na'am, betul. Tapi kalau bala itu biasanya dengan pertanyaan dengan istifham manfi. Bukankah aku ini orang tuamu? Bala, bukan na'am. Itu bedanya. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Ingat nggak? Nah, sekarang orang yang kena kecelakaan, tabrakan di jalan, di rumah sakit, otaknya gegar otak, betul nggak? Mata sudah terbuka,
dia bisa ngomong, istrinya datang nanya saya siapa, nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena neuroreceivernya terputus, artinya linglung. Jadi ketika kamu tidak tahu siapa kamu, berarti kamu masih linglung, itu aja kok.